Oke, bab 6, modifikasi pati ubi jalar lokal dengan menggunakan teknik HMT atau Heat Moisture Treatment. Adapun isi dari materi ini, pertama ya, tujuan pembelajaran, kemudian pengantar atau pendahuluan, lalu kita sedikit cerita mengenai ubi jalar, terutama komponen patinya ya. Kemudian kita kembali lagi ke konsep apa yang dimaksud dengan suhu gelatinisasi, karena ini ada kaitannya nanti dengan teknik heat moisture treatment, kemudian apa itu retrogradasi, dan pengertian dari heat moisture treatment atau HMT atau HMT. Kemudian bagaimana umumnya secara umum proses modifikasi yang dilakukan dengan teknik HMT ini. Dan yang terakhir ringkasan atau rangkuman. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Adapun tujuan pembelajaran ini ya diharapkan nanti setelah mempelajari bab ini adik-adik mampu menjelaskan, mampu menerangkan, mampu menjabarkan, dan tentu saja harus mampu memahami. Ya, pertama, apa yang dimaksud dengan modifikasi secara HMT. Ya, jadi tujuan adik-adik ini. Kemudian menjelaskan arti penting dari modifikasi pati HMT terhadap pati ubi jalar. Kemudian tentu saja bagaimana prosedur atau teknik atau metode proses modifikasi pati ubi jalar lokal dengan HMT. Pendahuluan. Nah, di Kalimantan Barat tentu saja sangat potensial ya berbagai jenis tanaman atau komoditas pertanian yang sebagai penghasil atau sumber nutrien karbohidrat. Ya. Nah, salah satu komoditas yang bisa dikembangkan yaitu dari kelompok umbi-umbian, termasuklah di dalamnya ubi jalar. Kemudian ini maaf data lama ini, menurut data BPS ya 2014 bahwa di Kalimantan Barat itu sendiri ya di tahun 2013-nya yaitu sudah terdapat ya lahan yang ditanami cukup besar ya adik-adik hingga 1.818 hektar atau dengan produktivitas sebesar 15.296 ton. Tentu saja ini kalau pada tahun ini ya tentu saja makin besar ya. Nah, dibandingkan ubi kayu dan beras, produksi ubi jalar jauh cukup tinggi ya untuk daerah Kalimantan Barat. Ubi jalar ini memiliki masa panen 4 bulan ya, dengan produktivitas bisa mencapai per hektarnya 30 ton. Ya. Ya, ini umum saja ya. Tentu saja nanti sangat bervariasi ya terhadap dipengaruhi oleh bibitnya atau varietasnya, karakter tanah, produktivitas tanahnya, dan tentu saja budidayanya, ya, pemupukannya dan lain-lain. Walaupun rata-rata produksi ubi jalar nasional baru mencapai 12 ton per hektar, tapi masih lebih besar jika dibandingkan produksi gabah. Nah, jadi ini secara nasional. Oke. Jadi trennya atau kecenderungannya mirip seperti di Kalimantan Barat ini ya, produksi ubi jalar itu jauh lebih tinggi ya per hektarnya dibandingkan gabah atau beras. Namun, produksi ubi jalar yang berlimpah, ya, yang banyak itu tadi ya adik-adik ya, melebihi produksi beras atau gabah itu tidak didukung dengan pemanfaatannya. Jadi seringkali langsung saja dijual di pasar, langsung dikonsumsi ya. Walaupun sebagian besar sudah diolah menjadi produk-produk lain, tapi secara statistik itu masih terlihat sangat rendah pemanfaatannya. Atau dalam bahasa kita ya, bahasa pengolahan itu
kalau langsung dimanfaatkan seperti itu ya, langsung dimakan, itu nilai tambahnya sangat rendah ya, karena belum diubah menjadi produk-produk lain yang berdampak pada peningkatan nilai tambah. Nah, sebenarnya ubi jalar dapat diolah menjadi pati ya. Nanti kita praktek ini mengolah ubi jalar menjadi pati. Nah, kalau untuk praktek hari ini mungkin tidak jadi pati ya. Kita bedakan, nanti kita olah menjadi tepung saja, sedangkan nanti ubi kayu baru diolah menjadi pati. Dan bahan patihnya atau tepungnya nanti bisa dimanfaatkan untuk pembuatan produk-produk lain. Ya. Contohnya ini, kalau diolah jadi pati, bisa dimanfaatkan untuk pembuatan cookies atau hidrokoloid agent, ya, bahan-bahan hidrokoloid, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai pengemas rampa lingkungan. Ini nanti produknya ini menjadi semacam edible film atau lapisan edible. Namun ya, kelemahannya ada. Jadi disadvantage-nya ya, atau background-nya itu kekurangannya ada ini ubi jalar ya. Apa kelemahannya? Telah diteliti bahwa patih dari ubi jalar itu teksturnya, stabilitas teksturnya ini kurang begitu baik. Sebentar. Ya, stabilitas teksturnya kurang begitu baik. Dan akan mudah terretrogradasi. Nanti kita bahas ini apa retrogradasi. Sehingga tentu saja ada keterbatasan dalam hal penggunaannya. Nah, berdasarkan alasan-alasan tersebut ya, teksturnya tidak stabil dan mudah terretrogradasi ya. Sehingga perlu dilakukan semacam modifikasi ya, supaya didapatkan patih yang siap untuk digunakannya untuk mengatasi tadi kelemahan-kelemahan yang saya sampaikan. Suara saya masih jelas adik-adik? Ini suara saya agak serak jadi agak nggak bisa nyari. Masih Pak. Masih ya? Oke, baik. Nah, definisi modifikasi ya, patih khususnya secara umum ya, jadi terlepas teknik modifikasinya apapun yang dilakukan ya, pengertian dari modifikasi pati adalah mengubah ya, atau teknik mengubah atau metode mengubah. Apa yang diubah? Tentu saja yang diubah ini struktur patihnya ya. Adik-adik mungkin masih ingat bahwa pati itu terdiri atas dua golongan besar ya. Satunya lagi apa? Amilos. Amilo apa? Amilopektin. Nah, ini ya. Jadi nanti yang terkait perubahan strukturnya bisa di amilosanya, bisa di amilopektinnya, atau dua-duanya. Ya. Tergantung dari teknik atau metode modifikasinya. Ya. Nah, bagaimana struktur pada pati diubah? Yaitu dengan cara ini memodifikasi atau mempengaruhi ikatan hidrogennya. Ya, jadi yang namanya amilosa atau amilopektin atau patih lah secara umum itu kan merupakan kelompok karbohidrat. Nah, kelompok karbohidrat itu dicirikan selalu dengan gugus OH atau gugus hidroksil. Ya. Nah, ketika ada gugus hidroksil ini, maka akan terjadi kecenderungan pembentukan jembatan hidrogen atau ikatan hidrogen. Ya, seperti ini. Nah, sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah memodifikasi ikatan hidrogennya. Namun dilakukan dengan teknik atau metode terkontrol adik-adik. Ya, jadi bisa kita kontrol atau bisa kita kendalikan ya modifikasinya dengan tujuan apa? Tujuannya adalah meningkatkan dan memperluas aplikasi dari pati tersebut ya. Jadi apapun tekniknya, metode apapun bentar.
Ya, apapun teknik modifikasi patinya, tentu saja tujuannya adalah meningkatkan atau memperluas aplikasi atau penggunaan pati tersebut. Modifikasi pati, ya targetnya atau harapannya adalah memperbaiki ini, sifat fisiknya, sifat kimianya, dan yang paling penting adalah sifat fungsional dari pati alaminya atau pati aslinya, pati native-nya, pati originalnya ya. Nah, salah satu caranya, ya banyak cara ya adik-adik, tapi salah satu caranya yang dibahas dalam bab ini adalah dengan teknik yang namanya ini heat moisture treatment. Saya belum tahu ini apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Ya, karena saya memang bidang ilmu saya nggak di sini ya. Jadi saya kurang begitu paham ini. Kalau apa terminologi Indonesia saya tidak tahu. Mungkin kalau Bu Lamria, Bu Susana itu karena bidangnya karbohidrat, ini sudah tahu ini ya. Tapi kalau secara harfiah, harfiah itu artinya secara arti perkata ya. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini artinya perlakuan kelembapan panas. Tapi saya tidak tahu apakah istilah itu sudah diterima secara umum ya dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk sementara adik-adik pakai istilah Inggrisnya saja ini ya, HMT atau kalau mau disebutkan dalam bahasa Inggris HMT, Heat Moisture Treatment. Terus terang ini bukan bidang ilmu saya ya. Bidang ilmu saya itu nanolipid ya, lipid ukuran nano ya kalau riset saya. Oke, saya lanjut. Nah, ini definisinya kurang lebih ya secara umum ya, masih secara umum. Perlakuan HMT pada pati itu didefinisikan sebagai saya cari pennya dulu. Modifikasi pati secara fisik adik-adik. Jadi ini tekniknya dilakukan secara fisik, walaupun mungkin nanti berakibat pada struktur ya, struktur kimia patinya ya. Mungkin akan menghilangkan beberapa percabangan rantai amilopektinnya ya. Jadi dampaknya bisa secara kimia, namun teknik atau cara yang dilakukan ya secara fisik atau fisika. Bagaimana proses fisiknya nanti kita lebih lanjut lihat. Dan ini targetnya adalah granula patih ya. Adik-adik masih ingat bahwa patih campuran amilosa dan amilopektin itu berada dalam struktur yang namanya granula adik ya. Di dalam jaringan ya. Dengan kadar air kurang dari 35%. Ya, jadi kadar airnya pati tersebut harus kurang dari 35%. Ya. Selama 15 menit nanti perlakuan fisiknya hingga 16 jam ya. Ini jadi berdasarkan penelitian ya, bisa dari 15 menit hingga 16 jam. Kemudian perlakuan fisiknya itu bisa diterapkan dari suhu 84 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Atau ya dengan kata lain dia harus di atas suhu transisi tapi di bawah suhu gelatinisasi. Proses modifikasi HMT yang tepat ya sesuai ya bisa menjadi solusi agar pati ubi jalar yang tadi alami patinya ya itu bisa diperluas penggunaannya. Contohnya apa? Sebagai bahan nanti untuk pengemas sampah lingkungan atau istilahnya edible coating, pelapis edible. Sebelumnya kalau pati alaminya sangat susah adik-adik ya, tapi dengan teknik ini bisa mengubah struktur pati alaminya menjadi lebih baik sehingga bisa dibuat edible coating. Edible coating itu pelapis adik-adik ya, pelapis pada produk, tapi sifatnya itu terbentuk ya, terbentuk secara apa ya? Secara proses pada produk makanan. Ya.
Jadi dia tidak dibuat dulu kalau edible coating itu dibuat langsung nanti nempel di permukaan. Misalnya kalau kita mau melapisi mangga. Nah, edible coating itu biasanya mangga itu dicelupkan dalam suatu cairan yang sudah kita buat tertentu, pemanasan sekian menit atau sekian detik, nanti kita atas, nanti ada permukaan yang melapisi kulit mangga tersebut. Ya. Sehingga nanti proses pembusukan mangga juga bisa terhambat karena laju transpirasi atau penguapan air dari mangga itu bisa kita kurangi sehingga dia lebih awet. Ya, namanya edible coating. Beda dengan edible film. Kalau edible film itu kita buat dulu lembarannya baru kita lapisi. Oke. Nah, berikut kita bahas sedikit mengenai ubi jalar dan tentu saja karakter patinya. Ubi jalar, ini salah satu jenis ubi jalar ya, ada di ubi jalar banyak jenisnya. Merupakan sumber alternatif karbohidrat. Oke, ya, ini sudah kita bahas. Kemudian sebagai juga sumber pangan sekunder ada. Ya. Dan tentu saja selain karbohidrat, dia mengandung komponen-komponen lain, ya, atau senyawa-senyawa fungsional yang lain, ya, seperti beta karoten, vitamin C, niacin ini vitamin B, tapi saya lupa jenisnya B berapa ini. Niacin, riboflavin, thiamin masuk kelompok vitamin B ya. Dan tentu saja mineral ya. Nah, berikut adalah nilai gizi ubi jalar per 100 gram ubi jalar segar dari umbi-umbinya yang berbeda. Nah, ubi jalar itu banyak ya. Jenisnya ada yang ubi jalar putih, ada yang jingga, ada yang kuning, dan masih ada yang lain. Ya, tapi yang di sini yang ditampilkan hanya 3 jenis. Nah, kita lihat secara kalori tidak terlalu berbeda antara satu varietas atau jenis yang lain. Ya, begitu juga komponen karbohidratnya ya kecuali yang umbi warna kuning ya lebih banyak secara kimia karbohidratnya. Kemudian kalau umbi kuning tentu saja ini ada dilihat ya kandungannya mungkin ada natrium, ada mineralnya ya berarti ya natrium dan kaliumnya. Kalau yang dua varietas yang lain tidak. Nah seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah di sini karena ada karbohidratnya ya. Berarti ada patihnya ya. Jadi ini targetnya di sini kalau HMT itu ya. HMT itu targetnya pada patihnya. Ya tentu saja nanti kandungan patihnya lebih sedikit dari total karbohidrat karena ini total karbohidrat saja. Karena dalam karbohidrat kan tidak hanya patih. Tapi umumnya kalau untuk jenis komoditas umbi-umbian seperti ini tentu saja komponen patih ini mendominasi nanti dari total karbohidrat. Kemudian suhu gelatinisasi. Nah, kita lihat apa itu suhu gelatinisasi. Suhu gelatinisasi atau suhu pembentukan pasta sangat dipengaruhi oleh adanya substansi padat. Tapi secara definisi adik-adik masih ingat apa itu suhu gelatinisasi? Masih ingat? Pada saat saya menyampaikan pati dan tepung, saya sudah menyampaikan pengertian atau suhu gelatinisasi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan suhu gelatinisasi? Suhu gelatinisasi adalah suhu di mana terjadi apa? Pemecahan apa? Granula patih ya. Nah, pada saat pecah granula patih itu nanti kalau kita turunkan lagi suhunya, maka sifatnya tidak kembali ke semula ya. Mengapa? Karena patinya udah pecah. Kalau selama patinya belum pecah atau belum tercapai suhu gelatinisasi itu karakter patih dalam granulanya itu masih bisa kembali ke semula ketika suhu diturunkan kembali. Tapi ketika mencapai suhu tertentu, ya granula akan pecah, maka karakter patih tidak akan kembali semula walaupun suhunya diturunkan. Karena apa? Karena sudah pecah dia, patih granulanya membengkak dan pecah.
Nah, itu yang namanya suhu gelatinisasi. Biasanya suhu gelatinisasi ini menyebabkan terjadinya sifat lengket yang tidak kembali ke asal. Ya. Jadi ketika kita turunkan ke asal suhunya, lengketnya masih tetap ada. Itu karakter utamanya seperti itu. Nah, di sini menurut Haryadi, ini dosen saya dulu juga di UGM, suhu gelatinisasi itu dipengaruhi adanya substansi padat yang terlarut dalam suspensi pati. Ya, jadi suhu gelatinisasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur patinya itu sendiri, tapi juga oleh komponen lain seperti senyawa-senyawa gula, ya, apakah glukosa, selulosa, fruktosa, kalau ada ya di dalamnya, senyawa-senyawa garam, ataupun pH-nya. Nah, mengapa dipengaruhi? Kita lihat. Keberadaan gula nanti bisa menghambat terjadinya proses hidrasi granula pati, sehingga mampu meningkatkan suhu gelatinisasi, sedangkan pH atau itu sifatnya asam dan basa, berarti pH itu kan ditentukan oleh komposisi senyawa asam dan basa, itu bisa mempercepat atau menurunkan suhu gelatinisasi. Adanya asam atau pH yang rendah akan menghidrolisis molekul pati, ya, akibatnya nanti patinya pecah adik-adik. Ya. Patinya pecah menjadi molekul yang lebih kecil, bisa jadi dextrin, maltodextrin, ya, struktur yang lebih rendah dari itu, sehingga menyebabkan pati granulanya akan lebih mudah tergelatinisasi. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi gelatinisasi. Nah, begitu juga dengan senyawa basa. Oke. Gelatinisasi mula-mula terjadi pada daerah amok. Daerah amok ini daerah komponen dari pati yang sifatnya tidak memiliki struktur. Ya. Atau tidak memiliki kristal. Kalau kristal itu mempunyai keteraturan adik-adik ya. Komponen-komponennya berulang secara teratur, itu kristal. Kalau amob ini kebalikannya, tidak kristal ya, non kristal. Jadi ini terjadi adik-adik terutama pada amilopektin ini ya, banyak bagian-bagian amob atau tidak berstruktur kristal. Perubahan yang paling mudah diamati selama pemanasan suspensi pati adalah kenaikan kejernihan dan kekentalannya. Kemudian, kalau kita amati pada gelatinisasi, proses penggelembungan granula, ya, pertama kali itu terjadi dengan cepat. Jadi proses menggembungnya cepat. Kemudian diikuti oleh pembengkakan, penggelembungan ini pembengkakan granula, maksudnya lebih lanjut apabila suhu ditingkatkan. Nah, apabila air tersedia, maka air tersebut akan masuk ke dalam granula. Ya, contohnya kayak kita masak nasi, ya kan? Beras kita rendam, ya kan? Kita panaskan, ya, mau apapun alatnya, itu kan terjadi penggelembungan granula pati. Air akan terus masuk, terus kekentalan akan meningkat, dan nanti kekentalan ini akan mencapai puncaknya, ya, titik tertingginya. Ya, itulah yang dikenal sebagai suhu pembentukan pasta. Nah, setelah itu, setelah mencapai puncak, kekentalan akan turun dia ada. Jadi grafiknya gini. Ya. Kemudian kalau diaduk, maka otomatis akan mencepat kerusakan granula. Akhirnya akan tercapai keseimbangan antara granula yang masih utuh dengan granula yang sudah pecah atau sifatnya pecahan-pecahan. Ya, dan bersatu dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem koloid. Nah, itu ya. Nah, jadi itulah kurang lebih
proses yang terjadi dalam peristiwa gelatinisasi ya. Kemudian ada istilah retrogradasi diperkenalkan ya untuk memahami teknik HMT nanti. Retrogradasi ini sengaja nggak saya sebutkannya, adik-adik bisa baca sendiri menurut siapanya ya untuk mempercepat saja. Retrogradasi adalah perubahan yang terjadi pada proses gelatinisasi pati. Jadi yang namanya retrogradasi ini selalu terkait pada proses gelatinisasi ya. Jadi tidak ada retrogradasi kalau tidak ada gelatinisasi ya. Nah, jadi istilah retrogradasi ini adalah perubahan ya pada gelatinisasi pati, mulai yang tadi dari keadaan amorf ya, strukturnya tidak berkristal, tidak teratur atau non kristal, menjadi keadaan yang lebih teratur atau kristalin istilahnya ya. Jadi dari amorf, nggak nampak ya, pakai yang biru, amorf menjadi kristal. Nah, ini inti dari peristiwa retrogradasi selama gelatinisasi terjadi. Nah, yang penting apa kita lihat? Yang penting dampaknya atau akibat dari retrogradasi. Nah, retrogradasi menyebabkan gel-gel pati menjadi kental dan membentuk gel yang tegar, adik-adik. Ya. Tegar di sini maknanya mudah patah, dia rapuh. Ya. Retrogradasi dapat terjadi pada proses yang panjang. Nah, retrogradasi pada amilosa dapat terjadi beberapa menit hingga beberapa jam. Jadi dari segi durasi waktu, retrogradasi kalau pada amilosanya itu pada ukuran menit hingga jam. Sedangkan pada amilopektinnya itu retrogradasi itu membutuhkan waktu yang lebih lama adik-adik dibandingkan dengan amilosa. Mengapa? Ya karena struktur dari amilopektin jauh lebih kompleks adik-adik dibandingkan amilosa. Amilopektin ini lebih bercabang-cabang adik-adik dan berat mengukurnya lebih besar ya. Sehingga untuk mengalami retrogradasi dia harus membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang struktur amilosa. Kalau amilosa itu lurus ada aja gini adik-adik ya. Kalau amilopektin ini ada cabang, nanti ada yang cabangnya ini bercabang-cabang lagi seperti ini. Ya. Itu amilopektin. Kalau amilosa ya lurus-lurus aja seperti ini. Amilosa adalah komponen utama yang berperan penting dalam peristiwa retrogradasi ya, melalui pembentukan ikatan-ikatan hidrogen atau jembatan hidrogen pada gugus hidroksil ya. Jadi ingat tadi kalau kelompok karbohidrat ya, mau dia monosakarida, disakarida, oligo, apalagi polisakarida seperti pati ini ya, itu banyak sekali gugus hidroksil, gugus OH. Nah, jadi gugus OH inilah yang menentukan terjadinya ikatan hidrogen. Mengapa bisa demikian? Karena H di sini nanti bisa berikatan dengan komponen yang lain ya. H yang di sini ini bisa berikatan dengan komponen yang lain ya. Misalnya berikatan dengan komponen oksigen ya. Yang OH juga ya. H berikatan dengan oksigen. Ya. Jadi yang merupakan komponen utama yang berperanan penting itu justru amilosanya. Itu tadi karena strukturnya jauh lebih sederhana dibandingkan amilopektin. Nah, sebaliknya amilopektin justru dapat menghalangi terjadinya retrogradasi. Akibat apa tadi? Ya, saya sampaikan percabangannya ya, percabangannya banyak sekali. Retrogradasi adalah masalah utama yang ditemui khususnya dalam hal penggunaan pati. Karena dapat mengakibatkan proses pengkerutan, penyusutan, dan atau sineresis.
Sineresis itu peristiwa ini ya, keluarnya air ya kalau kita menyimpan suatu bahan, lama-lama bahannya basah ya. Nah, itu sineresis. Itu karena ada air yang keluar dari strukturnya, lepas. Tapi dia tidak menguap ke udara, beda dengan higroskopis ya, beda. Kalau higroskopis itu airnya menguap ke udara. Kalau ini tetap di bahan ya, tapi dia lepas dari struktur utamanya. Itu namanya sineresis. Contohnya apa? Contohnya selai adik-adik ya. Selai itu lama-lama bisa basah adik-adik. Ya, disimpan dalam durasi waktu basah. Nah, basahnya itu karena ada H2O yang lepas dari struktur selai itu ya. Sehingga penampakannya jadi basah selai. Kalau disimpan dalam waktu yang cukuplah lama. Itu namanya sineresis. Contohnya ya. Nah, amilosa tadi sudah saya sampaikan adalah komponen dari pati yang justru bisa mengalami retrogradasi lebih cepat. Ya. Sedangkan sebaliknya amilopektin yang lebih lambat ya, butuh harian dia mengalami retrogradasi. Nah, retrogradasi dapat dicegah dengan mengurangi glukosa hidroksil pada molekul pati. Misalnya dengan cara menambahkan senyawa-senyawa tertentu atau istilahnya substituen ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses modifikasi pati. Jadi intinya kita ingin mencegah terjadinya retrogradasi pada pati ubi jalar. Karena retrogradasi pada pati ubi jalar itu bisa menyebabkan apa tadi? Amilosa rusak ya, sehingga nggak bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang lebih luas penggunaannya. Ya, mengapa? Ya tadi itu kelemahannya kan, strukturnya tidak stabil. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Nah, lupa saya itu ya. Nah, itu kelemahannya itu. Oke, baik kita lihat. Nah, kita masuk ke intinya sekarang. Apa yang dimaksud dengan HMT atau Heat Moisture Treatment? Oke, ini pengantar saja bahwa modifikasi sangat penting, apakah secara kimia, apakah secara fisika. Nah, secara kimia itu kan juga bisa kita lakukan kemarin ya, dengan fermentasi ya. Itu salah satunya secara kimia, atau lebih tepatnya secara biokimia ya kemarin ya. Kita lakukan pada mockup itu secara fermentasi atau secara biokimia. Nah, sedangkan HMT ini secara fisik atau fisis. Oke, nah kalau kita hanya menggunakan pati aslinya ya tanpa kita modifikasi itu aplikasinya sangat terbatas karena itu tadi kelemahannya ya. Hidrasinya lambat ya dan susah bukan mudah ya. Malah susah tergelatinisasi pada suhu rendah. Artinya apa? Kita harus menaikkan suhu yang agak tinggi supaya mengalami gelatinisasi. Kemudian juga kalau pada pati alami atau native starch ya, pati alami yang belum dimodifikasi, kekentalannya rendah ya. Itu kelemahannya tadi ya. Kemudian tidak tahan terhadap panas ya kalau kita olah ya. Kalau pada proses-proses pengolahan dengan menggunakan suhu tinggi itu tidak tahan, tidak stabil. Kemudian juga tidak tahan terhadap pengadukan karena granulanya mudah pecah ya. Dan tidak tahan atau rentan terhadap pH, padahal pH yang rendah khususnya ya atau asam. Padahal dalam produk-produk makan tertentu ya itu bisa saja nanti pH produknya rendah atau asam. Nah, itu kelemahan-kelemahan ya. Kemudian menurut Mason, nah jadi dari sudut pandang orang lain ya, Mason, kelemahan pati itu pertama dia sensitif terhadap shear. Shear itu gesekan ya, gaya gesek. Ya. Ya. Nah, akibat sensitif terhadap gaya gesek ini ya, kalau kita lakukan stres mekanik, contohnya mekanik itu pengadukan ada diaduk, ya. Atau kita lakukan pada suhu tinggi, ya, dia
akan menjadi kohesif. Ya, ya, itu yang pertama. Kemudian pati alami juga sensitif terhadap pH masam atau asam. Ya, akibatnya kalau kita makanan-makanan tertentu pH-nya di bawah 7, ya. Kalau spek pH-nya seperti itu, maka kalau ada pangan atau makanan yang mengandung pati ini, ya akan rusak, ya, patinya, sehingga viskositasnya akan menurun selama penyimpanan. Kemudian juga stabilitas strukturnya lemah atau rendah, ya. Setelah dimasak, pati alami itu mudah sekali adik-adik mengalami rekristalisasi atau retrogradasi. Jadi istilah lain retrogradasi ini rekristalisasi. Dia mengkristal. Nah, akibatnya apa nih kalau retrogradasi? Ya, sineresis, gelling, buram. Viskositas menjadi tidak konsisten. Itu yang kendala utama yang dihadapi pada pati-pati alami, termasuklah pati ubi jalar. Dan tentu saja kelarutannya rendah. Nah, untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan pati alami tersebut, ya, sehingga dapat memperluas aplikasinya, khususnya di industri, maka kita lakukan ini modifikasi. Ya. Secara teoritis, susunan molekul dalam granula pati, ya, itu bisa diubah adik-adik dengan melakukan modifikasi, termasuklah modifikasi secara fisik. Nah, modifikasi fisik salah satunya adalah menggunakan metode atau teknik yang disebut dengan HMT, Heat Moisture Treatment. HMT adalah cara modifikasi pati secara fisik atau fisikawi untuk mendapatkan sifat-sifat pati yang kita inginkan, ya, setelah termodifikasi, namun berusaha atau menghindari atau menekan, ya, dampak untuk tidak memecah granula. Modifikasi dengan HMT maknanya adalah pati, ya, dikondisikan pada suhu tinggi adik-adik dengan kandungan air yang sempit wilayahnya atau kisarannya, yaitu berada antara 18 hingga 27%. Jadi ada perlakuan panas di sini adik-adik, ya, karena ini teknik fisik, ya, mengubah struktur pati di dalam granula. Namun menurut peneliti yang lain, ya, bahwa bisa saja tidak harus antara 18 sama 20 hingga 27 derajat, ya, proses pemanasannya. Bisa juga di atas suhu yang namanya suhu transisi kaca atau glass transition, ya. Namun tetap di bawah suhu gelatinisasi pati tersebut, ya. Jadi intinya kurang lebih lah, ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa teknis, suhu glass transition atau transisi kaca itu ada nanti istilah glass transition itu adalah suhu di mana terjadi perubahan struktur, ya, dari amorf tadi tidak berkristal menjadi berkristal, ya. Itu namanya suhu transisi, glass transition. Nah, kalau dalam bahasa teknisnya, ya, suhunya kurang lebih antara 84 hingga 120 derajat. Ya. Namun, kandungan airnya diusahakan di bawah 35% kandungan air pada pati. Nah, nanti akan terjadi adik-adik setelah dilakukan HMT, ya, akan terjadi perubahan struktur dan sifat-sifat pati. Tentu saja nanti tidak selalu sama dampaknya, strukturnya, karena tergantung pula dari jenis patinya. Pati ubi jala tentu saja nanti akan berbeda dengan pati ubi kayu. Dan sesama ubi jalar pun patinya bisa saja berbeda, ya adik-adik, ya, karena varietasnya berbeda. Kemudian didefinisikan dengan peneliti yang lain bahwa HMT ada perlakuan hidrotermal. Hidrotermal ini artinya menyangkut penggunaan panas yang kaitannya dengan air.
Dengan cara apa nih? Mengkondisikan pati atau memperlakukan pati pada kombinasi air dan suhu. Nah, jadi ada kombinasi penambahan air dan kombinasi suhu. Yang pada intinya sama juga, akan memodifikasi sifat pati ya, tanpa mengubah atau memecah ke granula itu sendiri. Nanti tentu saja perubahan molekulnya berdampak pada sifat rheologi. Sifat rheologi ini sifat perubahan bentuk ya, perubahan bentuk dan sifat alih bahan ya. Nah, atau kalau kita mau lihat sehari-hari apa itu yang termasuk sifat rheologi ini nih, suhu gelatinisasinya ya akan mengalami perubahan. Oke. Kita ingin suhu gelatinisasi itu relatif lebih apa? Lebih rendah adik-adik. Kalau dampak dari AMT itu kepinginnya suhu gelatinisasi itu lebih turun. Kapasitas serapan air ya, dan sifat pasta yang dihasilkan. Jadi ini dampak-dampak sifat fungsional atau sifat rheologis pati akibat perlakuan HMT. Nah, HMT dilakukan dengan cara membatasi kandungan air tadi adik-adik ya. Ingat tadi salah satu peneliti mengatakan bahwa HMT itu harus di bawah berapa tadi? 35% ya. Kurang atau maksimal. Tapi pada suhu yang tinggi tadi adik-adik ya. Suhu antara apa tadi? Transisi gas hingga suhu gelatinisasi. Ya kurang lebih tadi antara berapa? 84 hingga 120 derajat Celcius. Nah, modifikasi pati dengan HMT ini tujuannya sebenarnya ini ada nih. Ya, dia berusaha menekan pecahnya granula atau kerusakan granula. Tapi struktur pati di dalam granulanya itu berubah atau termodifikasi. Ya, itu sebenarnya target dari HMT itu ini ya adik-adik. Dia menekan kerusakan granula atau mencegah sebanyak mungkin granulanya pecah. Namun di dalam granula itu kan ada pati, struktur patinya berubah adik-adik kalau bisa ya, sehingga nanti pemanfaatannya bisa lebih luas ya. Nah, secara prinsip modifikasi pati secara fisik ini lebih mudah dilakukan daripada secara kimia ya. Mengapa? Karena kalau secara kimia kita kan harus menambahkan bahan kimia tertentu adik-adik. Sedangkan secara fisik nggak perlu kan, karena secara fisik aja, misalnya secara pemanasan, ya. Sehingga kalau dilihat dari segi keamanan pangannya akan lebih aman adik-adik, ya, karena tidak perlu menambahkan bahan-bahan tambahan lain. Oke. Nah ini contoh granula pati dari dampak dari HMT ya. Granula patihnya ini lihat adik-adik tidak pecah ya, tidak pecah, masih baik ya. Sedangkan struktur patinya berubah sehingga bisa dimanfaatkan lebih luas ya dalam industri susunya. Ini cara mendapatkan gambar ini dengan metode SEM nama adik-adik ya. SEM ini singkatan dari scanning. E-nya apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu E artinya apa? Kan SEM nih. E-nya apa kira-kira? Ayo. Suara saya masih jelas enggak? Jelas, Pak. Ya. Masih, Pak. E-nya Masih, Pak. ya, E ini kependekan dari apa E di sini? Ini kan metodenya nih, sehingga adik-adik bisa dapat image atau gambar seperti ini, metodenya namanya SEM. Ya, untuk pengetahuan saja, karena mungkin kalau adik-adik, bahkan kami di sini, karena tidak ada alatnya, susah mengaplikasikan metode ini ya, karena nggak ada alat. Alatnya mahal sekali. Kira-kira apa untuk pengetahuan saja nih? S-nya scanning. E-nya apa nih? Ada L, ada apa lagi? Elektron. Ya. Elektron mikroskopi. Iya, betul. Mikroskop. Ya, mikroskopi. Jadi intinya semacam mikroskop ini metodenya ya. Cuman bedanya dia menggunakan panjang gelombang elektron. Ya. Kalau
adik-adik di lab biologi kita itu menggunakan spektrum gelombang cahaya tampak saja ya. Bisa dari cahaya sekitarnya atau yang lebih baik cahaya dari lampu yang ada di dalam mikroskop. Nah, kali ini dari panjang gelombang elektron. Elektron itu ya secara kalau berdasarkan teori kuantum ya ada namanya teori kuantum adik-adik. Ini adik-adik harus belajar fisika lagi. Ada nama teori kuantum ya. Saya lambangkan saja elektronnya. Ini punya dua sifat. Sifat dia sebagai partikel, sifat dia sebagai gelombang. Nah, ini teori kuantum mengatakan demikian. Teori kuantum bisa membuktikan elektron itu punya sifat partikel, sifat punya gelombang. Jadi dia bisa bertindak sebagai partikel ya. Berarti dia punya massa dan juga bisa berperan sebagai gelombang. Berarti dia punya sifat-sifat gelombang ya, bisa merambat, bisa bergeraklah seperti gelombang ya, punya sifat-sifat gelombang. Nah, itu keistimewaan partikel-partikel yang berukuran kecil kalau elektron. Tapi kalau partikelnya berukuran besar, ya, seperti kita ini ya, kita ini handphone, pulpen, itu hanya punya sifat partikel lah, Dedek. Sifat gelombangnya tidak nampak, sangat kecil, tidak bisa terdeteksi ya. Jadi kalau kita bergerak, tidak keluar sifat gelombangnya. Tapi kalau elektron bergerak, keluar sifat gelombangnya. Jadi bisa kita anggap sebagai gelombang. Nah, itu gunanya. Nah, panjang gelombang partikel elektron ini sangat rendah, sehingga dia bisa mendeteksi juga partikel-partikel yang sangat kecil ukurannya, termasuklah ukuran pati ini. Ukuran pati ini kan kecil adik-adik. Tuh bayangkan nih, di sini ada adik bisa lihat nih. Nih, jarak segini saja itu nama 20 mikrometer. Paham? Jarak pada ini 20 mikrometer. Ya. Jadi adik-adik lihat aja kalau jarak ke sini berarti jauh di bawah 20 mikrometer. Katakanlah sepertiganya. Berarti sepertiganya dari 20 berapa kurang lebih? 6, berapa ya? 6, sekian ya. 20 bagi 3 ya, anggaplah ini sepertiga aja. Ini kita sorot yang part granula ini saja. Ya, ini kan jaraknya kurang lebih sepertiga dari 20, berarti 20 per 3 berapa adik-adik? Dapatnya berapa? 6, berapa? Lebih tepatnya. Berapa? 6, 18, 2. 6,6 Pak. Ya, 6,6 lah. 6,67 Pak. Ya, 6,67 lah ya. Nah, jadi jarak segini nih 6,7 mikron. Nah, itu keunggulan dari scanning elektron mikroskopi. Udah gitu dia akan nampak sedikit 3 dimensinya ya. Seperti ini kan nampak 3 dimensinya nih. Paham nggak isi maksud? Lekukan-lekukannya ini nampak. Nah, ini keunggulan dari SEM. Kalau pakai mikroskop biasa, cahaya biasa, nggak akan bisa mendapatkan image atau gambar seperti ini. Namun alatnya mahal sekali ya. Ini kisarannya 1 miliar ke atas. Nah, jurusan tidak mampu beli. Ya. Jadi kalau model-model penelitian yang ke arah granula ini enaknya kita pakai metode ini. Kan bisa ini Pak, ya kan? Bisa masukkan sampel di lab lain, bisa adik-adik. Tapi rata-rata satu sampel tuh ada adik untuk dapat satu gambar ini rata-rata di atas 300.000. Nah, mahal kan? Bayangkan berarti kok sampelnya ada yang 500 matok harganya. Ya. Tapi ada yang 300 ya. Rata tidak ada yang di bawah 300. Ini mahal ya kalau kita menggunakan. Tapi adik-adik untuk menambah wawasan pengetahuan ya seperti inilah yang namanya image yang didapat kalau menggunakan SEM, teknik SEM, scanning elektron mikroskopi. Ada lagi selain SEM tuh TEM namanya, transmission emission mikroskopi. Nah ini lebih detail lagi. Kalau TEM itu bisa tembus di dalamnya bisa nampak sedikit ya.
Kalau ini kan tidak nampak, hanya permukaan luar saja. Kalau stem itu bagian dalamnya bisa kelihatan. Ya, namanya bukan stem, tapi tem. Nah, ini tentu saja lebih mahal lagi. Kalau kita mau analisis di lab yang menggunakan tem ini, ya tentu harganya lebih mahal dibandingkan SEM. TEM itu singkatan dari Transmission Electron Microscopy. Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Oke. Nah, coba kita kaji bagaimana proses modifikasi pada pati ubi jalar dengan teknik HMT. Ini sudah banyak riset-risetnya mengenai HMT, ya. Berdasarkan riset tersebut, ya, coba kita kaji. Ini sumber literaturnya, nanti bisa lihat. Nah, disimpulkan bahwa untuk modifikasi pati, ya, berdasarkan literatur ini, ya, dengan cara HMT, bisa dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, ya. Nah, tentu saja kalau mau modifikasi pati, ya, kita harus mengekstrak patinya dulu, ya, adik-adik, ya. Nggak bisa langsung ubi jalarnya. Jadi, kita harus isolasi atau ambil patinya dulu dari ubi jalar, ya. Nah, kalau udah dapat patinya, berarti kan struktur patinya ini masih alami, atau istilahnya native, ya. Native, tadi saya bilang native. Native itu artinya original atau asli, atau alami. Jadi native starch dari ubi jalar ini nanti udah kita ambil, lalu diatur sedemikian kadar airnya, ya. Misalnya dengan proses apalah, ya, proses pengeringan atau proses sebaliknya, proses pelembapan, sehingga nanti kita dapatkan kurang lebih kadar airnya mencapai 25%, ya. Kemudian kita simpan pada suhu 5 derajat selama 1 malam, suhu rendah dulu. Kemudian, ini teknik secara umum, ya, adik-adik, ya. Lalu, kemudian dilakukan proses pemanasan. Pemanasannya bisa adik-adik gunakan oven. Nah, sepertinya oven yang di lab kimia itu bisa itu dipakai. Diatur suhunya kurang lebih 110 derajat Celcius. Jadi dari disimpan semalaman 5 derajat, adik-adik keluarkan, masukkan ke oven 110 derajat Celcius, ya. Dengan pelakuan pemanasan, ya, kalau berdasarkan literatur ini, ya, itu kurang lebih 12 jam. Nah, setelah itu langsung didinginkan, adik-adik, untuk mencegah proses gelatinisasi lebih lanjut, ya. Jadi selama pemanasan ini kan terjadi gelatinisasi, ya, pecah itu, ya. Kemudian dilakukan pengeringan pada suhu 50 derajat selama 1 malam. Kemudian HMT didinginkan pada suhu kamar. Nah, perhatikan bahwa prosesnya dilakukan secara fisik semua, ya. Diharapkan adik-adik dari proses pemanasan dan proses pendinginan tersebut, ya, diharapkan struktur patihnya akan berubah sehingga menyebabkan stabilitas struktur akan lebih baik, ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk penggunaan yang lebih luas. Misalnya mau kita gunakan untuk edible coating tadi yang saya bilang, atau untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Oke. Sebagai rangkuman dari materi ini adalah, 1, yang dimaksud modifikasi pati adalah cara atau teknik atau metode mengubah struktur pati dan mempengaruhi ikatan hidrogennya dengan cara yang terkendali atau terkontrol dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas kegunaannya. Kemudian, tujuan dari modifikasi pati adalah memperbaiki sifat fisik, kimia, serta fungsional dari pati yang alami atau native starch tadi, ya. Nah, salah satu caranya adalah, yang terkait dengan bahan ajar ini adalah memodifikasi pati
bisa secara heat moisture treatment atau HMT. Heat moisture treatment adalah proses atau perlakuan atau treatment hidrotermal ya, dengan cara mengkondisikan pati ya, dengan perlakuan kombinasi air ya. Ingat tadi adik-adik ya, pati itu dijadikan kadar airnya tadi kurang lebih 25%. Nah, berarti di sini kalau tadi awal patinya kering ya, misal patinya hanya 10%, berarti ini harus dilembabkan dulu adik-adik dengan cara tertentu sehingga kadarnya harus 25%. Nah, itu yang maknanya dari kombinasi air adik-adik. Nah, selain dengan perlakuan kelembapan dan juga harus suhu tadi, ada suhu pemanasannya tadi kan. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah mengubah sifat patih ya menjadi lebih baik ya. Suhu gelatinisasinya bisa lebih rendah ya. Strukturnya bisa lebih stabil. Namun tanpa mengubah kenampakan granula. Makna tanpa mengubah kenampakan granula di sini adalah menekan serendah mungkin kerusakan atau pecahnya granula. Ya. Kalau granula udah pecah, maka sifatnya akan menjadi tidak dapat balik. Ya begitu-begitu saja, kita nggak bisa lagi mengubah sifat dari pati itu karena sudah granulanya sudah terlanjur pecah. Saya rasa demikian. Terima kasih untuk penyampaian materi hari ini. Saya rasa cukup.